Halo bos, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Alay bos. Kesempatan pada sore hari ini yaitu tepatnya pas tanggal 11 bulan September tahun 2020. Tepatnya lagi pas tanaman CMK Lolai Alay ini usianya 27 hari setelah tanam. Dan di sini Alay melakukan penyemprotan yang ke-7 kalinya ya. Bisa Anda lihat di sini ada kawan kita. Halo Mas. Halo. Nah, kawan kita ini melakukan penyemprotan. Di sini tidak sendiri bos ya, masih ada kawannya yang di sebelah sana itu. Itu ada kawan kita juga, ada 2 orang, berarti yang melakukan penyemprotan 3 kawan. Dan penyemprotan ini dilakukan penyemprotannya yaitu 3 hari sekali bos ya. Dan penyemprotan ini pestisida yang Alay gunakan ada di gubuk sini. Tadi tidak sempat bikin video karena ada kerusakan tangki, jadi Alay benerin tangki. Terus yang lain udah mengaduk, jadi Alay tidak sempat bikin video tadi waktu pengadukan. Nah di sini pestisida yang Alay gunakan yaitu menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin. Di sini terserah mau menggunakan merek dagang apa aja terserah. Cuman di sini Alay menggunakan merek dagang Bellona, terus bahan aktifnya abamectin. Dalam satu tangki Alay kasih 15 mili. Terus yang kedua Alay menggunakan Vertivore yang tutup merah. Karena masih di bawah usia 35 hari, jadi Alay tetap menggunakan Vertivore yang tutup merah ya. Untuk usia pertumbuhan, usia vegetatif itu dikasih 3 tutup ya, atau 30 mili. Lalu penembus terserah menggunakan penembus apa aja juga terserah, itu menggunakan 15 mili. Kalau penembus ini biasanya bos beda merek beda dosis aturan pakai, jadi tidak teratur berapa miliannya, yang pasti ikutinlah dosis aturan pakai karena setiap merek dosis aturan pakainya berbeda-beda. Jadi silahkan dibaca aturan pakainya gitu bos ya, menggunakan penembus. Nah, di sini Alay penyemprotannya Alay bilang tadi dilakukan 3 hari sekali. Kenapa? Karena hama kutu-kutuan itu biasanya berkembangnya itu bos ya, itu kalau telur kutu-kutuan trip, tungau, kutu kebul ataupun cabuk itu biasanya 3 hari sekali menetas. Makanya Alay menyemprot itu dilakukan 3 hari sekali ya, jelas ya. Jadi kalau berkembang biaknya hewan itu yang makin besar makin lama. Ibarat sapi itu usia berkembang biaknya yaitu 9 bulan, kalau kambing itu 6 bulan, kalau kucing kalau nggak salah 3 bulan, kalau bebek atau mentok itu kan usia dia berkembang biaknya menetas itu 35 hari kurang lebih, kalau ayam 21 hari. Artinya semakin kecil hewan itu berkembang biaknya semakin cepat. Nah, sebagai petani, tiap hari pun kadang bertemu dengan hama. Nah, hamanya apa? Kutu-kutuan, kutu trip. Nah, kutu trip itu lebih kecil, bahkan sebesar rambut, hanya panjangnya mungkin hanya 1 mili. Makanya kutu trip itu karena lebih kecil, berkembang biaknya lebih cepat. Makanya 3 hari sekali dia menetas. Nah, ketika kutu itu menetas kan dia masih balita bos ya, untuk melakukan pembunuhannya itu sangat ringan. Nah, ibarat ini contoh aja ya, kalau kita membunuh anak bayi kalau masih kecil itu kan kita nggak perlu tenaga ekstra bos, mungkin hanya ditutup hidungnya tanpa meronta-ronta dia ya, itu dia bisa mati bayi itu. Lah artinya kita melakukan penyemprotan itu ketika kutu itu masih bayi, masih kecil, kita menggunakan insektisida yang ecek-ecek ataupun yang murahan, itu dosis rendah aja dia, karena dia masih bayi rentan mati gitu loh. Makanya dia tidak bisa berkembang lebih pesat atau lebih banyak gitu bos ya. Makanya dilakukan penyemprotan itu 3 hari sekali. Kenapa ya? Karena itu tadi alasannya, ketika dia masih bayi agar kita mudah untuk menanggulanginya. Dan penyemprotan usahakan nozzle-nya kita bikin kabut, penembus itu dicampur terakhir sendiri ya kalau menggunakan penembus, jelas ya. Oke, nah terus kalau seumpama ada kawan kita yang bilang itu kan tanaman cabai itu kita semprot 3 hari sekali, sedangkan buahnya
buahnya itu kan dikonsumsi sama kawan-kawan, jadi itu kan bisa meracuni. Mungkin ada kawan yang persepsi seperti itu bos ya. Jadi kalau kita melakukan penyemprotan 3 hari sekali itu tadi, jadi tidak akan meracuni kalau kita melakukan penyemprotan 3 hari sekali, asalkan sesuai dosis aturan pakai. Yang membedakan racun dan bukan racun, yang membedakan racun dan obat itu dosis aturan pakai. Contohnya begini, kalau sampean itu sakit ya, kalau sampean itu sakit kepala, mungkin sampean minum obat Bodrek atau Paramek 1 atau 2 tablet itu obat. Tetapi sampean sakit kepala kok minum Paramek atau Bodrek itu 4 sampai 5 tablet, itu namanya racun ya. Jelas ya. Jadi yang membedakan racun dan bukan racun itu tadi dosis aturan pakainya. Terus kalau kita seumpama mengonsumsi barang yang jumlahnya lebih besar racunnya, pasti kita juga akan terserang keracunan. Tetapi kalau kita itu menggunakan dosis aturan pakai dengan standar, ya tidak akan meracuni kita, gitu bos ya. Jadi yang membedakan racun dan bukan racun itu dosis aturan pakai. Sedangkan kalau kita itu makan terong ataupun kentang itu ada racunnya juga bos. Namanya racunnya itu solanin. Terus kalau kedelai atau kacang-kacangan itu racunnya saponin. Kalau udang ataupun kepiting itu ada racun senyawa arsen. Terus kalau ubi kayu itu dia ada racunnya asam sianida. Nah, kenapa kok kita setiap makan makanan yang kita makan itu tidak pernah keracunan? Karena yang kita makan itu racunnya dalam jumlah kecil. Jelas ya, maka kita tidak akan keracunan. Sedangkan daya tubuh manusia ini ada sistem penyaringan. Racun itu diserap oleh liver, diserap darah, lalu disaring dengan liver, lalu disaring lagi dengan ginjal, terus dikeluarkan. Bisa keluar racun itu dengan cara kita buang air kecil ya. Makanya racun itu akan keluar ketika kita buang air kecil atau urin ya. Terus yang kedua itu racun itu akan keluar ketika kita mengeluarkan keringat. Makanya orang yang sering bekerja mengeluarkan keringat itu dia lebih sehat. Kenapa? Karena racunnya sering keluar gitu bos ya. Oke, jadi kalau kita melakukan penyemprotan ini tadi dalam jumlah kecil meskipun masuk ke tubuh manusia, karena ini tadi gimana bos ya ngomongnya, susah juga. Pokoknya tidak akan meracuni manusia gitu bos ya, asal sesuai dosis aturan pakainya gitu ya. Terus garam juga itu. Garam itu kalau dalam jumlah kecil kita masukkan ke dalam sayuran, beberapa gram kita olah, sayur itu matang, kita makan, ya enak, dan kita pun tidak akan pernah keracunan. Bahkan itu kita sehari-hari makan garam. Tetapi ketika kita nyayur, kita masukkan garam itu 1/2 kilo dalam kondisi sayur sedikit, berarti garam itu lebih banyak. Mungkin kalau kita makan mungkin ya bisa-bisa masuk ke rumah sakit ya, keracunan karena overdosis gitu bos ya. Tidak sesuai, lebih banyak gitu loh. Jelas ya. Mudah-mudahan yang Ale katakan ini paham bos ya. Jadi kita menggunakan pestisida ini memang racun ya. Pestisida ini memang racun. Racun yang sengaja dibuat untuk meracuni hama, serangga, penyakit, dan gulma. Itu yang mengganggu tanaman petani. Dan racun itu sangat bermanfaat bagi petani ketika kita gunakan dengan cara bijaksana atau dengan cara tepat dosis aturan pakainya gitu bos ya. Makanya pestisida itu memang disengaja dibuat untuk membantu petani gitu ya. Jelas ya, karena kalau tidak ada pestisida mungkin kita kewalahan. Masa mau kita membunuh ulat itu dengan cara kita putesin satu persatu atau kita milin trip satu persatu? Wah, itu kelamaan bos. Oke bos, semoga paham bos ya dengan yang Ale ucapkan tadi. Oke bos, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Halo mas. Oh, masih semangat.
27 hari setelah tanam.